tausiah, muzakarah, sama-sama saling mengulang ya Pak ya. Mungkin banyak yang lebih paham, Masya Allah. Jadi sama-sama kita mengulang. Karena perkara agama ini hanya sekedar diulang-ulang. Nah, kalau tidak diulang, melayang. Kalau perkara agama ini tidak diulang-ulang, akan melayang. Maksudnya lupa. Jadi kita muzakarah, majlis sebagai ini adalah majlis untuk mengulang-ulang keibadatan Allah, mengulang-ulang apa-apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Supaya apa? Supaya dalam beribadah, dalam taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa ingat. Wah, fadilahnya sholat subuh itu, fadilahnya azan itu, fadilah azan juga luar biasa. Jadi fadilah azan siapa yang Rasulullah SAW sabdakan, siapa yang senantiasa azan, siapa yang azan selama 7 tahun, maka Allah SWT jamin surga baginya. Wah, 7 tahun. Muazzin masih aku mungkin puluhan tahun, Masya Allah. Banyak fadilah-fadilah dari agama yang harus kita sampaikan. Karena umur kita ini sedikit, 60-70 tahun, sedangkan dosanya banyak, amalnya sedikit, maka tidak ada cara lain untuk mengejar ridha Allah Subhanahu Wa Taala dengan senantiasa terus memperbanyak amal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, dalam kitab Ihya Imam Ghazali menjelaskan ada tanda-tanda Allah Subhanahu Wa Taala ridha dan mencintai hamba-Nya. Jadi salah satu tugas kita di muka bumi ini sebagai khalifahnya Allah Subhanahu Wa Taala, sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala adalah bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala ridho pada kita. Tapi yang pertama, apakah Allah butuh kepada ridho kita? Apakah Allah Subhanahu Wa Taala butuh terhadap ibadah kita? Tidak. Allah Subhanahu Wa Taala tidak butuh terhadap makhluknya. Allah Subhanahu Wa Taala tidak butuh pada hamba-Nya. Nah, kita semua umat Islam ini, semua umat yang ada di bahkan seluruh manusia yang ada di muka bumi ini ibadah kepada Allah, taat galau, tak kategori yang maksiat, semuanya masih galau, itu pun tidak akan menambah daripada kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Begitupun sebaliknya, seandainya tak kategori yang isi masjid semuanya sepi, semuanya tidak ada yang lagi beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu pun tidak akan mengurangi kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, karena Allah Subhanahu Wa Taala sudah maha. Begitupun kalau Allah SWT perintahkan kita wa ma khalaqtul jinna illa liya'budun wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, Allah ciptakan jin dan manusia, tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Bukan berarti Allah SWT butuh kepada ibadah kita, tapi kita yang butuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Satu tujuan kita adalah untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu Wa Taala, supaya Allah ini senang pada kita, supaya Allah Subhanahu Wa Taala senang pada kita. Maka tanda-tandanya kata Imam Ghazali dikatakan ada 4 tandanya. Fa innahu qad thabata 'abada lahu kitab al-'aziz anna Allah Ta'ala yarda 'an ibadihi al-mu'min wa yuhibbu awliya. Jadi qala ta'ala radhiyallahu anhu wa radwan al-Maidah, wa qala ta'ala yuhibbuhu wa yuhibbuna wa inna lillahi wal mahabbah 'alamatun minha. Awalan at-taufiqi ila ziyadati fil khair. Sesungguhnya dalam setiap perkara ridha Allah SWT dan kecintaan Allah SWT ada tanda-tandanya. Jadi Allah SWT ketika Allah SWT sudah ridha kepada hamba-Nya, sudah cinta kepadanya, maka Allah SWT akan masukkan tanda-tanda tersebut ke dalam hati setiap hamba-Nya. Maka kita cek, Pak, tanda ini ada belum dalam hati kita? Jika belum, kita cari, kita gapai bersama. Yang pertama, at-taufiqi ila ziyadatin fil khair. Yang pertama adalah taufik untuk senantiasa menambah amal-amal kebaikan. Jadi salah satu tanda Allah yang pertama, Allah SWT ridho kepada kita, Allah SWT berikan kepada kita yang taufik. Taufik itu apa? Kayak sir dalam hati, kayak tiba-tiba, semayang, tiba-tiba ada 10.000 nak sedekah. Itu taufik, tiba-tiba dalam ada masjid dulu. Memang misalnya ada fakir miskin, tiba-tiba nak sedekah dan sebagainya. Itu taufik. Taufik senantiasa untuk menambah kebaikan. Wih, malam ini ada majlis tergerak seperti itu namanya taufik. Maka itu salah satu tanda Allah SWT cinta pada hamba-Nya. Dan Allah SWT kirimkan itu ke semua makhluk itu.
Jadi tidak ada manusia yang tidak Allah kasih taufik. Semuanya Allah kasih taufik. Tinggal manusianya menjawab atau tidak panggilan dari Allah SWT tersebut. Kadang kekuatan kita kadang-kadang dikasih taufik. Dikasih taufik oleh Allah SWT digapai. Datang panggilan Allah SWT. Misalnya datang ada azan tergetar hatinya langsung ke masjid. Ada juga yang tergetar hatinya cuma tidak datang ke masjid. Ada juga yang tergetar dikasih Allah taufik, dikasih Allah petunjuk untuk amal kebaikan. Cuman saya tidak boleh. Banyak faktor. Satu, sakit pinggang. Masih hujan. Tanggung, ada tanggung. Ini banyak halangan. Ini tergantung manusianya. Bagaimana menggapai taufik itu. Ingat kata Allah SWT, Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sebenarnya Allah tidak akan merubah satu kaum kecuali kaum tersebut yang merubahnya. Jadi kita tidak berusaha juga. Allah kasih kita ini bukan semata-mata aku taat pada Allah, aku masih bukan. Jadi Allah kasih kepada kita ini dua jalan, dua pilihan. Kita nak taat atau nak maksiat. Sehingga nanti kata Allah SWT, tidak ada manusia yang bisa membantah daripada keadilan Allah SWT. Karena semua manusia itu dikasih taufik, dikasih hidayah masing-masing. Tinggal manusianya ingin menggapainya dengan sungguh-sungguh. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang sungguh-sungguh di jalan kami, pasti kami akan bantu dia. Tapi kalau caca tidak ada, apa ini? Apa deh? Jadi tariknya lagi sama, maksudnya apa yang galak? Karena bahasa gitu, awan jo, tapi tidak tidak, dan tidak dikasih lagi. Akhirnya pernah mungkin di antara kita, tidak dikasih taufik. Aku dulu galaknya, nggak punya sembahyang. Sekarang aku malas-malasan. Nah itu mungkin tanda-tandanya kita mungkin mengabaikan dulu taufik yang Allah kasih. Apalagi zaman sekarang, ya. Zaman sosial media, kita buka HP, ada buka video ceramah, buka video segala macam. Dan tiba-tiba, apalagi anak-anak muda, tiba-tiba yang buka HP, buka media sosial video, tiba-tiba sesuai dengan kondisi dia. Soalnya dia lagi galau, muncullah video tentang nasihat tentang galau. Itu taufik dari Allah SWT. Yang lagi semangat ngaji, tiba-tiba muncul di video yang dibuka di HP itu video-video tentang keistimewaan tilawah Al-Quran dan sebagainya. Itu taufik dari Allah SWT. Maka yang pertama, tanda Allah SWT kepada kita adalah Allah senantiasa berikan taufik kepada kita untuk beribadah. Maka kuncinya adalah setiap ada taufik, setiap ada keinginan untuk berbuat kebaikan, maka gapailah itu. Jangan sampai begitu. Sering kan ada duit 10.000, misalnya 50.000 di kantong. Ada bersih nak sedekah, cuma berokok, aku belum minyak. Maka itu harus dilawan, tak coba. Tak apa sebenarnya. Ya, kalau tak mampu kalau 50.000 sedekah itu, aku belum minyak, belum beli makan. Nanti Allah SWT akan bantu kita, Allah ganti itu. Itu tak contohnya. Maka kuncinya setiap taufik harus gapaikan dengan sungguh-sungguh. Yang kedua kata Imam Ghazali, asalnya taubatullah Ta'ala ala abdihi. Tanda yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan kepadanya ini hidayah untuk senantiasa bertaubat kepada Allah SWT. Jadi tanda Allah ridho, tanda Allah cinta kepada kita. Yang kedua, Allah kasih dalam hati kita ini senantiasa pengen taubat, rasa penyesalan, Jadi kuncinya taubat itu, inti daripada taubat itu adalah penyesalan. Jadi menyesal atas perkara ataupun perbuatan yang telah kita lakukan melanggar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yu'afiqillah ila taubat. Qala Subhanahu wa Ta'ala, Inna Allah yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Qala al-Ghazali ma'nahu annahu idza ahabba Allah taba 'alaihi qabla al-maut. Jadi maknanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai orang-orang yang bertaubat. Maknanya kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai seorang hamba, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan taufik bertaubat sebelum dia mati.
Maka Bapak insyaallah, jadi taubat ini bukan hanya orang yang maksiat saja, Pak. Jadi taubat ini semua kita, entah dia rajin ke masjid, harus sering senantiasa bertobat. Taubat apa? Karena mungkin sering ke masjid tadi ada unsur riaknya, ada unsur pengen dipujinya, pengen sum'ahnya dan lain sebagainya. Senantiasa taubat. Entah itu yang lain sebagainya. Bukan hanya orang yang senantiasa maksiat, tapi yang laga ke masjid, yang laga ke majlis pun, bahkan ulama-ulama pun senantiasa bertobat kepada Allah SWT. Maka makin tinggi tingkatan amalnya, tingkatan cobaan ujian untuk maksiatnya juga tinggi. Jadi mungkin kalau orang yang umum awam, maksiatnya mungkin ya tidak ke masjid, ya, tidak sholat, minum-minuman, alhamdulillah dan lain sebagainya, korupsi dan sebagainya. Nah itu maksiatnya. Yang galak-galak ke masjid, galak beribadah, maksiatnya Allah uji lagi dengan hatinya, dengan riaknya, dengan sombongnya dan sebagainya, merasa paling baik dan sebagainya. Ini maksiat kan? Bahkan para ulama pun diuji dengan keilmuannya. Apakah dengan ilmunya tadi bisa diamal ke beda? Makanya beban para ulama itu sebenarnya ada beban. Jadi kalau kata Gus Pak, lama aja jadi bodoh karena tak ada bebannya. Jadi banyak yang tahu. Kan kalau tidak tahu tidak beban. Contohnya kalau puasa makan kan tidak tahu, tidak berdosa. Atau kalau orang yang tidak banyak tahunya, maka tidak banyak bebannya. Tapi kalau orang yang banyak tahunya, maka banyak bebannya. Itu keistimewaan tersendiri. Bukan berarti malah jadi bodoh ya. Maksudnya adalah kita harus gapai mana yang terbaik di posisi kita. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua tadi diberikan taufik untuk senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka minimal kita setiap sholat itu ada rasa penyesalan. Karena duduk setelah sholat itu jadilah duduk semuanya dulu. Benar-benar taubat ya. Bisa juga diwujudkan dengan sholat taubat 2 rakaat. Sholat taubat itu kapan? Sholat taubat itu kapan baik boleh. Bahkan boleh digabung dengan sholat sunnah qobliyah atau ba'diyah. Atau paling bagus kapan? Pas tahajud. Jadi bangun malam, sholat tahajud, sholat taubat, jangan istiqoroh, sholat hajat, banyak sholat Indonesia. Bahkan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari perusahaan ulama, sholat sunnah ini boleh digabung ya. Saking ininya, saking kalau tak pacar kamu sibuk-sibuk digabung boleh. Sholat ba'diyah digabung dengan sholat awabin, ba'diyah maghrib, sholat awabin kan ada sholat sunnahnya. Atau digabung dengan sholat sunnah taubat yang lainnya boleh. Jadi dua niatnya, sholat sunnatan ba'diyatan maghribi wa sunnatan taubat raka'ataini lillahi ta'ala. Boleh itu. Jadi sholatnya 2 rakaat tapi dapat pahalanya 2. Ini harus dipakai lah. Jadi kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala ini tidak dipakai. Jadi kata dalam sebuah hadis bahkan Rasulullah katakan Allah Subhanahu wa taala merahmati hamba yang menggunakan rukhsah dalam agama. Termasuk kemudahan itu sholat 2 rakaat cuma dapat 2 pahala. Mudah. Termasuk juga kemudahan Allah SWT kasihkan kemudahan dalam amal agama itu sholat jamak dan qashar. Lalu kalau di perjalanan orang paling baik dapat jamak qashar. Jamak zuhur dan asar di qashar keluar. Itu kemudahan dari Allah. Dan Allah merahmati orang yang menggunakannya, orang yang mengamalkan rukhsah dari Allah SWT. Bapak-bapak ibu dengan Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga tandanya Allah Subhanahu wa taala kalau ridha kepada kita, dzalikan hafizahu li 'abdihi fi jawarihi wa taufiqihi li kulli khair. Yang ketiga, Allah senantiasa menjaga seluruh anggota badan hambanya baik lahir dan batin dari berbuat maksiat. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan jaga jaga mata kita, jaga
sama tadi berkaitan dengan taufik di awal. Ketika kita melakukan sesuatu, Allah akan kasih sinyal dalam hati kita, jangan punya wong, jangan nyakit ke wong, jangan ke situ ada maksiat, jangan di sini ada pendengaran, ada majelis kurang bagus, majelis riba. Itu Allah Subhanahu wa taala kirimkan sinyal-sinyal itu kepada kita kalau Allah Subhanahu wa taala sudah cinta kepada kita. Maka gimana jawabannya? Ya harus dilatih dengan sungguh-sungguh. Kalau ada perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, misalnya ambil barang bohong, jangan tanamkan hati dalam ini perkara maksiat yang sampai kita amalkan. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa la yasalu 'abdu yataqarrabu bin nawafil hatta ahabbahu fa idza ahabtuhu kuntu sami'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yusiru bihi wa yadahu allati yabtashu biha wa rajuluhu allati yamshi biha. Hadis riwayat Bukhari. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW katakan dalam sebuah hadis qudsi, wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta ahabbahu. Jadi seorang hamba itu yang benar-benar ikhlas, yang benar-benar mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan senantiasa selalu berusaha mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nawafil, amalan-amalan sunnah. Hatta ahabbahu, sampai Allah Subhanahu wa taala mencintainya. Jadi latihlah diri kita untuk senantiasa mencintai atau melakukan amalan sunnah bin nawafil, entah itu sholat sunnah, entah itu puasa sunnah, entah itu amalan sunnah yang lainnya, sehingga Allah SWT cinta kepada kita. Maka dalam hadisnya tadi, fa idza ahbabtuhu kuntu sami'ahu alladhi yasma'u bihi. Kalau aku sudah mencintai hambaku, maka aku akan menjadi telinga baginya untuk dia mendengar. Sehingga telinga kita ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga akan digerakkan telinga kita ini ke dalam perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi, akan dijauhkan dari majelis-majelis riba, ngomong dan sebagainya. Wa basarahu alladhi yusiru bihi, dan Allah akan menjadi matanya yang dengan mata tersebut dia akan melihat. Matanya juga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yadahu allati yabtashu biha wa rajuluhu allati yamshi biha, dan kaki dan tangannya Allah Subhanahu wa taala akan jaga, dan Allah akan gunakan untuk sesuai dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Bukhari. Itu yang ketiga. Yang keempat, gimana? Tanda Allah Subhanahu wa taala ridho kepada kita, bi an yaj'alu mahabbatahu fi qulubi awliyaihi. Allah akan menjadikan semua makhluk yang ada di muka bumi ini cinta juga kepadanya, hatta para malaikat. Jadi ketika Allah SWT sudah cinta kepada seorang hamba, maka Allah akan umumkan kepada semua makhluk. Dalam sebuah hadis, Inna Allah Ta'ala nada Jibril, Inna Allah Ta'ala yuhibbu fulan fa'ahibbu wa yuhibbu Jibril fa yunada fi ahli sama, Inna Allah yuhibbu fulan ahabbahu fa'ahabbu wa yuhibbu ahli sama, thumma yad'u lahu al-qubur fil ardi ila ghairi dhalika min alamin nujud. Jadi ketika Allah SWT sudah cinta kepada seorang hamba, maka Allah SWT akan memanggil malaikat Jibril. Wahai Jibril, sesungguhnya aku mencintai fulan, sesungguhnya aku ridho dengan fulan, maka ridhoilah juga, cintailah juga, kata Allah SWT. Kemudian malaikat Jibril pun menjawab, maka malaikat Jibril pun mencintainya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala. Maka lalu malaikat Jibril fayunadu fi ahli sama, memanggil para semua penduduk langit. Maka malaikat Jibril pun memerintahkan seperti yang diperintahkan Allah untuk mencintai orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah yuhibbu fulan fa'ahibbuhu. Sungguhnya Allah mencintai orang tersebut, maka cintai juga. Maka penduduk ahli sama pun, penduduk ahli langit pun, semua penduduk ahli langit pun mencintainya. Kemudian begitu pun yang ada di bumi, semua penduduk ahli bumi pun mencintainya. Jadi kalau orang yang dekat, yang mendapat cinta Allah, dapat ridha Allah, dia hidup di bumi itu merasa senang, karena bawaannya semua penduduk makhluk langit ataupun bumi sudah cinta kepadanya. Jadi dia tidak ada risau lagi, tidak galau lagi, tidak kehidupan macam mana, karena dia merasa senang.
bawaannya senantiasa ceria, bawaannya senantiasa senyum dan sebagainya, dan bawaannya senang senantiasa. Ini tanda-tanda Allah SWT cinta kepadanya. Jadi kita ulang lagi tanda Allah SWT ridho kepada kita tadi. Yang pertama, Allah berikan taufik untuk beramal kebaikan. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala masuk ke dalam hati kita senantiasa pengen taubat. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan jaga anggota badan kita dari perbuatan maksiat. Dan yang keempat, Allah SWT akan umumkan ke seluruh makhluk sehingga seluruh makhluk pun mencintai kita. Nah, inilah 4 tanda yang Allah SWT ridho kepada kita. Maka mudah-mudahan 4 hal ini harus kita latih. Sesuai dengan ayat tadi, harus bersungguh-sungguh. Gimana kabarnya, terus belajar, terus beramal soleh. Karena Allah SWT kita tidak akan senantiasa terus beribadah kepada Allah SWT. Kata Allah dalam hadis tadi, sesungguhnya hambaku itu tidak akan berhenti, senantiasa terus menerus dia beribadah kepadaku sampai aku mencintainya. Nah, tujuan kita ibadah kepada Allah ini sampai Allah SWT cinta kepada kita. Mudah-mudahan hari ini bisa menambah kepahaman kita terhadap agama, dapat memudahkan kita, dapat kita amalkan, dan dapat kita sampaikan kepada saudara-saudara kita yang lain. Apa yang kita tahu, itu juga kewajiban menyampaikan kepada keluarga kita, menyampaikan kepada tetangga kita. Mudah-mudahan itu jadi amal jariah untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Kami rasa ini saja